Hello, welcome to my channel. Ya, balik lagi ya di channel aku. Sekarang aku masih ada di rumahku ya, di Galay Mansion. Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang kamar bayi di sini, di fiturnya rumah ini. Karena aku itu kan udah kapelan nih ceritanya. Coba kita lihat infonya dulu ya, di kanan atas kita klik yang bentuk kotak-kotak itu, terus pilih yang pribadi. Nah, kalau di sini kelihatan kan, nah dialah couple aku, jeng jeng. Namanya Leonara. Dan aku udah adopsi bayi laki-laki yang kita namain Lev. Sekarang dia level 50. Kalau mau tak kapan kita jadiannya, waktu itu coba aku lihat dulu ya. Tanggal 22 bulan 5 tahun 2022 waktu itu. Jadi ya udah mau hampir setahun ya sekarang. Tapi tenang aja guys, ini itu cuman game doang ya. Tapi terserah kalian kalau main ini, terus kalian itu ya bisa komunikasi lebih intens, itu terserah kalian ya. Cuma kalau aku prefer ini cuman hanya game aja gitu. Dan di sini aku punya cincin ya. Di sini cincinnya aku beli waktu itu pakai diamond sih, coupleku. Jadi kita pakai kita pakai ini. Jadi kalau beli cuma satu kali, sini kan telah dipakai ya, belinya cuma satu kali itu ya udah, couple aku juga bisa di dia juga otomatis gitu pakai juga gitu. Jadi belinya cuma satu kali karena yang ngelamar siapa ya udah gitu. Nah, terus sudah gitu di sini ada beberapa banyak pilihan sih. Kita lihat di sini ada yang bisa pakai kupon nih, yang warna-warna ungu itu yang pakai kupon ya, bisa pakai kupon. Dan ini yang pakai diamond yang biru. Terus ini aku juga yang kuning-kuning ini yang tulisannya aktif kan, itu memang aku tukar dari nilai poin Love Tree-nya aku. Jadi di mallnya Love Tree nih, coba kita ke Love Tree ya. Di sini ada Love Tree di bagian sebelah sini. Ini Love Tree di sini. Kita klik di sini. Jadi Love Tree ini kita taruh teman-teman kita dengan tingkat keakrabannya yang beda-beda gitu. Semakin kita kasih kirim dia banyak kado-kado atau hadiah keakraban, pasti kayak ini ya. Kita coba ya, tambah akrab, pasti kita nilainya jadi levelnya kayak tambah gitu. Nah, yang akrab-akrab ini ada kayak selendang kayak ada labelnya. Apa sih ini aku ini ya. Jadi kayak ada labelnya, tulisannya akrab gitu tuh, yang warna pink-pink inilah, itulah yang bisa nambahin nilai akrab, dan otomatis level akrabnya akan terus-terus naik gitu kalau kita rajin-rajin kirimin ke misalkan ya yang teman kita kayak gitu atau couple kita gitu. Nah, totalnya semua sekarang aku udah di ini level ya 190-an berapa, 193 nih ya, 193 EXP-nya itu. Pokoknya tuh aku kumpul-kumpulin ya. Ini coba kita lihat yang di bawah ini kan kayak ada bungkus kado gitu ya. Oh, ini hadiahnya kan. Ya udah, kita ambil aja hadiahnya. Dan ini kayak tiap hari terus-terusan kita dapat terus gitu. Terus ini kita bisa ambil gratis aja. Kita ambil gratis, kita juga dapat rewardnya. Terus nanti itu kan dapat kan ya di XP-nya. Terus ada poin love tree-nya tuh nih, yang love ini tuh, janji hati ini. Kumpul-kumpulin aja, terus kita dapat kupon itu juga kita buat bisa beli baju. Pokoknya kumpul-kumpulin aja. Ini buat kita kasih kirim ke teman kita hadiah pop. Jadi di sini tuh ada nilai keakraban dan ada nilai pop, itu ya nilai yang bukan buat nambahin akrab sih, tapi ya kayak buat hadiah-hadiah teman biasa gitu lah. Kayak gitu. Ini udah bisa diambil lagi. Pokoknya dia terus-terusan gitu per 9 menit. Pokoknya ini ada ini ya. Kita bisa lihat tergantung levelnya ini. Pokoknya di poin ini tuh tergantung level kita udah sampai mana love tree-nya. Jadi beda-beda ya. Terus
Kita tadi udah ngambil gratis di sini 1 kali, tapi kita kalau mau ngambil lagi dengan reward yang tadi gitu, kita pertama kali itu yang ngambil gratis ya kita harus bayar lagi 30 diamond. Tapi nggak apa-apa, kita tinggalin aja, nanti kita bisa ambil lagi kok tanpa kita harus bayar lagi. Tapi kalau terserah kalian bisa ambil lagi. Kalau misalkan mau bayar diamond sih ya nggak apa-apa, itu hak kalian juga. Oke, misalnya aku kasih nih tambah crab ya ke couple aku kirimin dia bunga mawar, misalkan ada 2, karena 1 boleh nih ya, kelihatan. 1 bunga mawar itu nilai akrabnya itu 20, jadi ya misal kita kasih 2 ya 40, pokoknya kelipatan gitu lah pokoknya. Oh sorry, itu popnya 20, tapi nilai keakrabannya itu 80, kayak gitu. Kita kasih ya 2 deh, misalkan 2 kita hadiahkan, udah sukses terkirim kayak gitu. Nah terus yang tadi aku bilang, aku beli cincin di mana? Sebelah kanan, paling kanan bawah kita lihat ada mall cinta. Di sini kita klik. Di situ biasanya di sini kasih ada penawaran item-item yang bisa kita tukar dari si ini dia, si poin hatinya itu, janji hati itu, nih tuh yang warna biru. Karena aku udah kekumpul 200 berapa itu ya, 283.000 sekian. Dan waktu itu aku beli cincinnya itu memang dia lagi ada. Kita bisa refresh untuk kita lihat-lihat lagi, tapi dia biayanya 2000 koin tari yang kuning ini, yang paling bawah refresh 2000. Aku jarang banget sih buat ngeklik ini, aku cuma kadang-kadang aja lihat-lihat kalau emang ada cincin aku mau tukerin. Dan kalau nggak salah waktu itu nilainya 400.000, jadi itu cukup lama aku ngumpulin nilai hati janji itu buat aku tuker di sini gitu. Dan kalau beli pakai diamond, setahu aku ya, yang tadi itu cukup mahal. Kita lihat ya jenis cincinnya. Nih yang ini mahal nih, setahu aku sih berapa ya, diamond gitu, kayaknya 2000-an apa berapa gitu, pokoknya gitu ya, lumayan sih. Karena kan kalau untuk top upnya itu yang paling rendahnya di Idol Party kurang lebih seingat aku ya 38.000-an ya, 38.000 sekarang ini ya, udah termasuk pajak. Dia kurang lebih dapat diamondnya itu antara 150 sampai 200-an. Kadang kalau lagi ada event bonus-bonus yang top up di minggu itu dapat ekstra lagi gitu biasanya, kayak gitu. Ya ini pilihan-pilihan ini ada yang mahal banget ya, sampai hampir 1 juta diamond. Itu lumayan, itu mahal banget sih. Ya kayak gitu. Oh, kesini makin ke bawah tuh makin mahal. 1 juta diamond. 100.000 diamond, sorry. Dan yang 1 juta itu yang aku maksud 1 juta koin. Nah nih dia, ini 1 juta koin tari. Aku tuh kan dicoba lihat di sebelah sini aku sini ya, jadi kegeser-geser deh pokoknya. Paling atas ini kan ada koin tari itu warna kuning, itu kan aku udah kumpul 1,4 juta. Tapi kalau waktu itu CP aku pas kita wedding, yang CP aku ada koin sekitar 1 jutaan, mungkin bisa beli yang cincin tadi sih. Ini 1 juta koin tari. Wow, keren sih gitu. Oke, sedikit aja perkenalannya. Nanti kita kapan-kapan bahas lagi itu. Cuman kita kali ini mau bahas tentang kamar bayi. Jadi sebelah sini kita bisa lihat ini kamar bayi kita udah di depan kamarnya ya. Atau kalau nggak mau capek-capek, karena ini kan aku udah memang udah kayak rombak gitulah dekorasinya, daripada kita lari-larian gitu. Mungkin gak usah capek-capek, kita langsung aja ke paling kanan atas. Terus ada fitur bayi di sini paling bawah di papan yang tadi udah kita klik, yang namanya merah-merah. Ada notif apa ya? Ya udah kita klik aja. Terus kita nanti diarahin untuk menuju ke kamar bayi. Nah, ini dia kamar bayinya. Sebentar, ini lagi loading karena di sini beberapa furniture. Oke. Nah, furniture ini semuanya aku beli juga dari di mall. Ada mall bayinya. Jadi serba mall ya. Jadi ada mall, jadi tempat emang khusus gitu loh. Khusus belinya emang di
Kalau yang bayi ya di mall bayi gitu loh, dia terpisah-pisah gitu, nggak melulu jadi satu. Oke, dia bisa duduk di sini, duduk aja dulu. Kita kasih dia duduk dulu. Nah, di sini tuh ada apa aja ya, ada tempat tidur. Terus aku beli ini kayak jendela gitu. Aku beli meja belajar. Aku beli tempat tidur dia lucu ya. Di sini kayak ruang ya buat duduk-duduk lah. Sini bisa. Oke, di sini di sini juga ada ini bisa buat main-main. Mau nyoba nggak? Oh, boleh banget. Ini apa sih, permainan apa yang di kamar bayi? Boleh. Kita tinggal klik aja. Ini kan ada 2 permainan. Kita tinggal klik aja. Kita mau yang mana? Coba kita yang pasal 1 dulu ya. Coba kita klik dulu. Nanti dia nyamperin ke situ. Oke, larian bayi. Seingat aku udah lama banget mainin yang game yang ini di rumah bayi, kamar bayi. Tapi aku lebih sering yang di kanannya dia sih, yang tadi permainan kedua itu. Tapi kita coba aja, nggak apa-apa. Aku lebih sering ngajakin si Lev ini buat main yang lain. Selain itu ada, nanti kita kasih tahu ya. Oh, yang ini. Jadi dia itu harus nambahin, dia harus ngelewatin ini kan, ini ini rintangannya dia gitu. Oh my god, itu kita harus konsen. No, kalau nggak dia mati. Oke. Oke. Sekali lagi kayaknya kita mau coba lagi yang lain. Nanti kita aja coba lagi yang ini ya, kapan-kapan ya. Nggak apa-apa, tapi lumayan rewardnya ya, dapat 1400 XP. Oke. Kita coba permainan yang kedua. Aku tuh kalau yang itu emang ya, aku akuin sih kurang lincah nih jarinya. Ini aku lebih prefer ini. Jadi kalau kita main ini tuh, coba kita start ya. Nah, kita tuh harus lompat ke yang tempat di depan kita, cuman dengan cara kita pencet layar agak ditekan, yang kita bisa atur gitu. Jangan terlalu tuh dia. Jangan terlalu lama, karena pasti semakin kita lama ya, semakin lama dia pasti bakal jungkal tuh di luar dari tempatnya. Jadi kita mencetnya ya yang standar aja gitu, biasa aja. Masih sama, gagal juga. Ini butuh. Oke. Kalau karena dekat, kita pencetnya biasa aja. Ya, nyampe juga. Yang itu segitu jaraknya. Oke, kita segini coba. Jatuh. It's okay, skor aku 2. Ini tuh jadi gini. Jadi ini permainan baik, skornya capai 20 poin, dapatkan reward. Jadi dia minimal banget tuh 20 poin gitu baru dapat reward. Kalau kita kurang dari segitu, kita nggak akan dapat apa-apa dan kita bisa ulang lagi gitu. Oke ya, kita start. Coba kita ulang lagi. Aku udah lama banget main ini, tapi aku lebih sering main ini ketimbang mainan yang tadi. Ini tuh sedikit menegangkan juga, butuh perkiraan yang cukup akurat, karena kalau kita tekan lama-lama dia di luar bendanya. Ya gitulah. Oke, kita ya segitulah, emang ada seru-serunya juga ya. Nah, kita bisa coba permainan yang lain, tapi emang itu yang lebih bikin apa ya, kadang suka trek-trekan sendiri, deg-deg juga yang lompat bayi itu sama yang larian itu. Aku lebih prefer coba kita lihat ke yang sebelah kanan bawah. Di sini ada jalan-jalan, di sini ada bayi menjelajahi. Ada 3 kolom. Nah, di sini kalau kita lihat ada namanya labelnya rumah, lantai, dan taman. Kalau rumah ini memang yang bagian awal banget waktu itu aku mainin saat dia lagi levelnya masih banget baru banget diadopsi. Jadi kita tinggal aja klik yang di panah go, dia nanti lari, kita dapat rewards.
Dan rewardsnya itu ada 210 koin tari. Ini koin bayi yang warna pink ya, dan ini EXP bayinya yang ya buat tanda kalau dia tuh bisa leveling gitu. Setuju. Dan dilakuin itu, kita lihat di sini ada harta karunnya. Harta karun di sini ada peti harta karun. Kita kalau 10 kali baru kita dapat reward yang di sini ya. Oke, kita lanjutin ya 9 kali lagi. Dan ini terus aku klik aja terus, karena kalau kita biarin aja gitu dia nggak akan sampai. Jadi ini tuh memang harus kita klik gitu loh. Nah, kalau kita diemin aja ya nggak akan dapet reward. Dan semua yang ada di sini itu memang kita harus lewatin rintangannya sih. Nih kita lihat yang ada muncul tadi ya, ini. Nah, persyaratannya kita harus sampai 120 poin baru dapat reward tambahan. Ada sub quest. Oke. Kita lihat. Nah, kita kumpulin ini nilai 1. Awas ranjau. Nah, semakin kesini. Semakin kesini tuh dia nanti ini kok gitu ya, aku salah pencet guys. Semakin kesini tuh semakin cepet nanti. Ini tuh layarnya rada susah juga loh pencet loh. Aku pencet tengah tuh nanti dia jadi ke bawah gitu loh, atau bisa jadi ke atas. Jadi emang rada gimana ya, susah juga dijelasin. Kalian harus coba sih. Kalau aduh, berkurang lagi. Aku baru kekumpul 24 poin. Ya, benar. Fokus. Baru 45. Aku harus ngumpulin sampai 120. Dan makin kesini kita harus benar-benar jeli. Ya, kita harus benar-benar jeli. Kalau enggak, di sini tuh makin banyak ranjangnya. Udah gitu, kita makin cepat. Oke. Terus. No, tengah. Oke. Dikit lagi. Oh my god. Sayang banget. Tapi kita tenang aja, itu tuh bisa kok. Bisa lagi, ulang lagi. Terserah kalian. Pokoknya usahain sampai menang gitu ya, nggak masalah gitu. Atau kita mau skip bisa juga nih ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngelewatin, kita nggak ambil questnya yang di sini sebelah kiri, bisa selesai ini dulu. Tinggal 1 kali lagi ya, ini udah 9/10. Oke. Babak ini akan selesai, tapi masih ada reward di kiri yang belum diambil. Lanjutkan, nggak apa-apa ya, udah lanjutin aja. Terus aku dapat reward yang terakhir, dan reward dari peta aku dapat yang segini. Ada koin, ada apa ini? Wah, ini bisa aku hadiahnya, bisa buku yang bisa buat nambahin tingkat keaktifannya dia, kayak IQ, EQ, CQ juga. Nih ada EXP juga. Terus ini apa nih? Oh, ini tuh bisa aku pakai itemnya kalau aku mau menjelajah. Nanti aku tunjukin caranya. Oke. Kalau gitu kita buka dulu semuanya aja. Aku dapat apa aja? Oh, aku dapat buku 1. Ini aku untuk pakai buku ini dan menambah EXP aku, juga dapat menambah EQ-nya aku, tapi cuman 1 poin doang. Nanti kita lihat diagramnya ya. Jadi kita bisa lihat itu di mana sih? Di sini kita back dulu. Di paling kanan bagian bawah ini ada sejajarnya, ada semua, dari catatan perjalanan, melati, diary, pertumbuhan, mall, tas, dan info bayi. Kita coba lihat yang di info bayi ya. Info bayi itu di sini dasarnya. Ini diagramnya dia, kita kelihatan nih CQ-nya dia di skor 381, IQ-nya 402, dan EQ-nya itu ada 386. Nah, terus kalau kita lihat di setnya ini, kita punya apa aja yang udah kita koleksi. Jadi kayak baju itu kita harus lengkap dari aksesoris kepalanya dia, baju, terus kayak hairnya dia, rambutnya dia gitu. Ini baru dapat rewardnya. Waktu itu aku dapat reward. Pokoknya yang udah kelihatan warnanya tuh aku udah koleksi lengkap.
Ini aku belum koleksi lagi, karena kalau kita mau beli, kita mau koleksiin semua ini supaya kita dapat reward, kita juga harus punya koin bayi yang cukup, yang warna pink ini, yang kayak tuh yang ada gambar kaki tuh. Oke, kalau gitu dia itu bisa kelihatan di sini informasinya, yang bayi yang udah diadopsi ya, dengan levelnya, orang tuanya siapa, dan tanggal ulang tahunnya. Jadi waktu itu hari dimana dia diadopsi, di sini ada kelihatan ya ulang tahunnya kapan. Oke, kalau gitu kita back dulu. Nah, aku mau jelasin yang paling kanan bawah ini. Tadi kita kan udah info bayi yang paling sebelah sana. Terus ya kita bahas yang dari yang paling kanan dulu deh gitu. Dari info bayi sebelahnya itu tas. Oke, tas. Kita lihat di tas ini aku ya seperti yang tadi aku udah jelasin. Jadi di sini tuh kayak ada customnya dia. Kan di sini ada rambutnya, ada model mukanya, matanya kayak gitu. Dan aku beli itu pelan-pelan gitu, nggak langsung. Ya aku udah punya yang udah satu set kayak gitu. Nih ada lucu-lucu sih gitu. Kalau kita mau beli, kita bisa dari sini, dari yang kita buka atas langsung kita pencet yang mall gitu. Atau kalau nggak mau ya kita coba kita back dulu. Kita ke yang sebelahnya, sebelah atas ada mall bayi gitu. Mall bayi, kita coba lihat di sini ada apa aja. Kita bisa beli pakai kupon. Kupon ini coba lihat kita ya. Set sikat gigi, jangan lupa sikat gigi sebelum tidur, membawanya dalam perjalanan dapat sedikit meningkatkan profitmu. Jadi inilah kayak barang-barang yang bisa dipakai kalau kita lagi setting si bayi ini untuk kayak jalan-jalan gitu. Ini ada sikat gigi, ada payung kertas, ada ramen. Payung kertas coba kita lihat ya. Payung kertas minyak retro, membawanya dalam perjalanan dapat sedikit meningkatkan profitmu kayak gitu. Nah kayak gini. Terus ada ramen juga, ada makanan ya, ada taiyaki juga ada cookies, ada mie instan kayak gitu. Lucu ya. Ini juga baju-baju, semuanya ini kita bisa koleksi. Ini di kostum kita bisa pilih tuh. Aksesoris ya mungkin kita mau nambahin dia apa gitu, mungkin kayak ada tongkat-tongkatan kayak gini. Lucu ya. Tapi aku belum bisa beli karena koin aku baru 50.000, jadi nggak mungkin aku beli. Nanti aku mau kumpulin dulu buat yang lain-lainnya. Ini lucu ya, tuh lihat tuh sayapnya. Oke. Mungkin buat orang lain kayaknya ini mainannya emang cewek banget sih ya. Kalau buat orang gede main ginian, misalnya kayak yang bukan anak sekolahan kata apa ya, terserah kalian juga bisa berhak memilih gitu, mau main yang ya cuma sekedar buat main-main aja gitu, ngilangin stres ya, it's okay sih menurutku. Tapi sih aku saranin mungkin untuk segala permainan, mau main apapun ya yang berlebihan pasti tidak baik, udah gitu aja. Pokoknya segala sesuatu yang berlebihan memang tidak baik, tetap harus ada batasnya. Oke. Terus yang di sini itu nggak hanya kita bisa beli dari koin bayi aja ya, tapi kita bisa beli pakai koin tari yang warna kuning itu. Kayak ini aku udah beli ya, jadi ada tulisannya kalau kita udah punya, ada labelnya udah milik. Kalau kita pakein, kita klik aja tuh, itu sayapnya. Tuh sayapnya aku beli berapa ya, kayaknya ada berapa ratus ribu gitu ini ya, 480.000, benar, hampir 500.000 aku beli ini. Oke, tuh banyak lagi pilihan-pilihan lain, dan kalau emang kalian diamondnya cukup, kalian bisa beli pakai yang emang biayanya itu diamond ya. Kayak ini tuh sayapnya lucu sekali sih. Dan itu harganya 3.000 diamond. Oh ini apa nih ya, pistol air. Oh pistol ini apa? Kayak bola, busa gitu. Biu sabun. Oke. Terus selain dari itu ada beberapa memang aksesoris yang baru bisa dibuka kalau ada beberapa kayak tadi ya yang di diagramnya bayi itu ada EQ, CQ, dan IQ-nya si bayinya itu udah memenuhi syarat kayak gitu.
Sini ada make up itu ya itu kita bisa pilih-pilih nih ya, ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu, ada yang kayak gini ya, pokoknya banyak deh. Tapi aku karena ya aku beli yang memang aku pengen beli aja, aku cocok-cocokin aja kayak gitu. Pokoknya semua bisa kalian atur sesuai dengan selera kalian. Dan ini lagi yang luxury, di sini tuh ada bisa kita beli tapi kita harus kayak memenuhi syarat juga karena ini masih kayak kegembok gitu kan. Jadi kita harus punya 100 jenis foto nih. Kalau yang ini 100 jenis foto itu kita dapat dari mana? Dari Menjelajah Bayi. Nanti ya kita kesana ya, aku kasih tahu caranya. Jadi kita kalau misalkan lagi jalan-jalan kayak gitu nih, nanti dia bisa terbang-terbang gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita jalan-jalan, memang dia butuh waktu kayak 2 jam, tergantung ya. Nanti kenapa jadi waktunya dia itu tergantung sekali dengan item yang kita bawa, yang tadi kita beli di mall. Mungkin kita bawa sikat gigi di situ, kita bawa ramen di situ, dan itu tergantung banget. Jadi kalau emang kita nggak bawa itu, ya memang waktu perjalanannya dia kayak cuma 1 jam atau 1,5 jam. Tapi kalau kita bawa itu lengkap, buat dia kita bekalin dia, itu bisa makan waktu 2,5 jam sendiri sampai 3 jam untuk dia bisa menjelajah. Dan pulang-pulang kita dapat reward EXP bayi, koin bayi, dan foto-foto yang dia di sana seperti apa. Selama dia perjalanan, kita juga bisa komunikasi sama dia gitu. Dan ya nanti aku kasih spillnya ya seperti apa. Terus ini kalau yang warna pink ini pesawat cinta, dia harus dapat 100 jenis foto. Kalau yang ini maun pedang, ini kayak bentuknya ikan gitu ya, tapi dia bisa terbang-terbang juga, tuh lucu banget. Tapi ini syaratnya harus ngumpulin 180 jenis foto. Ya kalian harus kasih si baby ini banyak perjalanan, dan semakin banyak kalian dan semakin sering, pasti ya foto-fotonya kalian akan makin banyak juga untuk dikoleksi. Oke, yang ketiga ini ada apa? Alpaka antuk. Ya lucu sih tuh, gedenya ya nggak jauh-jauh beda dari dia kan ya cukup kecil ya ukurannya, dan ini bisa diajak jalan-jalan gitu. lucu. Terus ini dia, ini kayak apa ini ya? Ya pesawat melayang inilah ya, pesawat melayang ya, kayak robot ya, ada robotnya juga gitu, bisa melayang-layang. Ini namanya Big White Emote, tapi aku sih sebenarnya jujur aja kurang begitu suka. Walaupun mungkin kalau memang aku kumpulin koin bayinya, mungkin aku bisa beli karena harganya 460 koin. Tapi aku prefer kayak mungkin pesawat cinta atau maun pedang atau alpaka, atau yang paling terakhir ini mungkin aku bisa jadiin alternatif. Iya. Wortel. Lucu ya nih wortel, bisa lo tuh lihat terbang-terbang. Wortel sih lebih imut. Coba lihat. Oke, kita menjajahin yang lain lagi ya. Ini ada item nih yang tadi aku bilang. Jadi semakin lama kita kasih si baby ini untuk jalan-jalan ya, karena yaitu apa-apa aja yang kita bawain buat dia. Dan setelah itu ada apa aja? Kita udah lihat dari mall bayi tadi ya. Sekarang kita ke diary pertumbuhan. Di sini ini ada kumpulan quest sih sebenarnya. Itu. Jadi di sini yang aku udah pernah mencapai nih kayak gitu. Banyak sekali yang aku nggak bisa jelasin satu. Tapi yang belum, jadi yang udah selesai itu pasti yang udah kayak paling bawah gitu loh. Nah, yang baru-baru ini yang belum aku bisa kerjakan gitu, ini masih yang paling atas dan belum ada label apa-apa. Kayak ini dia masih harus total buka 10 ilustrasi set bayi. Oke. Total buka. Total kali ya. Mungkin aku nggak ngerti ini sebenarnya
yang bikin game ini dia lagi typo atau gimana ya. Oke. Tapi atau emang itu atau semua why Oke. Terus ya udahlah, yang 3 ke atas kita nggak usah perpanjang ya untuk kita bahas. Cuman aku pengen lihat nih di sini nih. Salah satu bayi IQ. Salah satu bayi IQ nya itu harus capai 600. Jadi kalau salah satu maksudnya di sini berarti kita harus punya 2 bayi. Dan kalau di idol party kita bisa adopsi 2 bayi. Masalahnya aku itu masih konsen ngurusin. Wow, ada hadiah nih. Aku dapat nggak ya? Aku dapat, thank you. Jadi orang suka ada yang sebar-sebar gitu. Jadi ya lumayan lah ya. Oke, balik lagi konsen. Aku itu mau ngambil bayi lagi tadinya, cuman aku masih konsen untuk naikin dia ke level 50 dulu lah, istilahnya kayak gitu waktu itu. Dan sekarang sudah capai 50, tapi aku belum ngambil. Nanti deh aku bikinin video dimana aku bakalan adopsi 1 bayi lagi. Kemungkinan aku mau ngambil yang cewek aja karena kan ada cowok. Jadi kalau yang di sini questnya harus 600 ya IQ-nya, baru kita dapat rewardnya. Kita ada ini kompas tadi, itulah yang tadi kita main kalau kita klik di panah. Nah itulah kayak apa sarananya dia. Kalau kita nggak ada ini, nggak ada kompas ini, kita nggak bisa klik gitu, klik panah. Ini koin bayi ya, kita dapat segitu. Terus nih apa lagi, sangat pintar. Wow, kalau IQ-nya sampai 900, terus kita dapat kompasnya 5 dan koin bayinya 1000. Kita IQ-nya baru sampai 402 nih guys. Jadi kita harus naikin dulu. Oke. Terus kita lanjut, ini ada apa? EQ-nya nih. Itu harus 600, kita baru dapat reward ini ya. Seperti itulah ya. Ini masih banyak lagi. Bisa kita back aja. Sekarang kita ke pilihan yang melatih. Nah, di sini ada 4 ya, 4 indikator. Nih yang paling kiri ya, betul. Paling kiri. Kita klik. Di sini tuh ini pilihannya berarti kita skip dulu spanduknya gitu ya. Oke, kita skip. Maksudnya aku skip pas spanduk tadi, sorry guys. Nah, ini tuh pilihannya belajar, interaksi, dan makan. Nah, yang tadi yang paling kiri itu pilihannya belajar gitu kan. Ini ada buku-buku yang kita udah punya. Di sini ada buku anak, itu dia nambahin di diagram CQ-nya, tambahin 1 poin gitu. Tapi kita stamina berkurang 2. Oke, nggak apa-apa. Terus kalau sebelah sini itu IQ-nya nambah 1 poin. Nah, terus buku musik EQ-nya nambah 1 poin. Nah, di sini yang paling kanan, 3 buku paling kanan ini dia butuh biaya. Kalau kita mau kita nggak punya, terus kita mau beli nggak apa-apa, tapi dia butuh biayanya 120 diamond. Dan tapi nambahin poinnya untuk di diagram si bayinya itu lumayan banyak. Jadi sekali itu 3 poin, lumayan kan. Kalau ini kan tadi cuma 1 poin. Dan ini masing-masingnya 3 poin. Cuman yaitu staminanya juga makan lumayan banyak ya, minus 6 tadi. Minus 6 tuh. Semuanya yang ini minus 6. Oke, terus di sini ada, coba kita back lagi, terus kita ke melatih, terus ada yang tanda love, di sini kita klik. Tanda love itu interaksi. Bisa langsung dari yang pertama tadi belajar, terus kita langsung aja ke sampingnya interaksi. Ya sama aja sih kayak gitu. Mana aja kalian cocok di jari kalian yang mana. Kayak gitu. Terus ya. Oke, kita lanjut. Kita bisa interaksi ya, misalnya yang gini kita interaksi. Ini belum ya, kita belum interaksi. Kita bisa lihat indikatornya di sebelah kiri ini ada mood. Jadi interaksi itu
ngaruh banget nih. Kita lihat deh tuh ada indikatornya minus 20%. Frustasi, oh my god. Oh tidak. Coba kita suruh dia kesini dulu, kita klik dia kesini. Soalnya kita mau berinteraksi sama dia. Oke, kita punya sentuh kepala 4. Kita gunakan. Yeay. Moodnya nambah 6 poin ya. Terus kita lagi ya. Coba kita lihat dulu indikatornya. Kenapa dia mukanya kayak gini? Depresi, oh my god. Tidak. Coba dulu. Kita bisa bikin dia moodnya happy. Oke. Terus lagi. Karena sudah habis, jadi sentuh kepala ini kita bisa beli ya pakai koin tari, tapi harganya satu kali interaksi itu 1000 koin. Terus kita lihat dulu dia moodnya udah gimana sekarang. Oh cukup membaik sih, dari yang tadi, cuman dia masih moodnya, coba kita klik lagi, masih biasa. Oke. Kita lanjut, kita punya interaksi yang angka tinggi. Kita gunakan. Ya, seperti ini, gitu, yeay. Gitu kalau yang interaksi angka tinggi. Coba kita lagi ya. Wow, kita dapat hadiah nih dari kita berinteraksi sama bayi, 300 EXP. Terus ada koin bayi 100, dan ini buat makanannya dia, ada stamina, kita bisa nambah 20 poin, dan kalau kita konsumsi ini juga nambah juga EXP kita 200. Wow, thank you. Coba kita lihat moodnya. Gambarnya sudah berubah sedikit ya dari yang tadi, tapi ya mungkin dibilang ini kayak better lah gitu. Enggak, ini kurang karena dia belum ceria. Kalian mau lihat gak dia ceria gimana? Gini dia cerianya. Kita terus pakai interaksi sama dia, dan kalau yang angka tinggi ini sama yang paling kiri tadi itu kurang cepat naikin moodnya dia, kita bisa pakai yang sentuh kepala 2. Jadi yang sentuh kepala 2 ini itu kayak di label yang paling kanan nih kan kayak warna merah nih, terus kayak ada 2 orang. Kalau yang sebelahnya dia kan cuma satu, ini single ya, single. Tapi yang ini walaupun couple kita nggak online, tapi divisualisasiin kita ada dua orang lah. Maksudnya couple kita ada gitu. Dan biayanya itu 3.000 koin tari. Oke, kita beli dulu ya, kita beli aja tuh. Lihat ya, jadi kita usap-usap kepala dia, terus dia jadi senang banget, dan poinnya tahu nggak berapa? Dia plusnya 18 poin gitu. Wow, sekarang moodnya sudah senang sekali, dia tersenyum lebar. Apa? Kita lihat ya, di sini senang ya, dia udah senang ya. Oke. Terus yang terakhir kita lihat di catatan perjalanan. Ya, aku geser-geser kameranya jadi ketutupan deh sama jendela. Nah, di sini tuh yang tadi aku bilang, kalau misalkan kita ada ngelakuin perjalanan si bayi ini, kita suka dikirim foto sama dia. Dari mana kita dikirim foto? Ya, kita bisa tahu kalau kita nanti dikirim foto pun dari interaksi yang kita yang kita udah lakuin sama si bayi selama dia perjalanan. Di sini ada beberapa bagian negara nih, tuh ya. Kalau kita geser-geser, ada Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Eropa, Asia. Dan karena beberapa kali kayak di sini ada, taruhlah yang di Asia ya. Ini kan ada yang kayak ada 2 nih, ada labelnya ada 2 nih di foto nih. Kita pilih foto. Kita back dulu. Pilih foto. Kita tuh punya 2 foto. Jadi
di perjalanan itu kita nggak bisa nebak dia ternyata pernah di tempat yang sama juga pernah waktu itu, tapi nggak apa-apa, kita koleksi aja dulu di sini. Aku nggak akan pasang dua-duanya karena memang cuma bisa pasang satu seperti itu. Dan selain kita dapat foto-foto dari si bayi itu kemana aja, kita juga dapat souvenir setelah dia pulang. Ini adalah souvenir udah tuh souvenir yang udah kekumpul ya dari dia jalan-jalan kayak gitu. Dan kalau misalnya aku udah nyelesain 15 kali, aku udah bisa dapat paket Asia nih, dapat koin bayinya 3.500, terus aku dapat payung kertas dan aku dapat buku. Ya, tapi aku belum ngelakuin perjalanan bayi. Nah, di mana sih perjalanan bayi? Perjalanan bayi dari tadi kita ngomongin itu terus. Ada di mana? Ada di sini, di jalan ya. Ini ada simbol kaki di kanan bawah. Kita klik di situ. Kalau tadi kita udah bayi menjelajah yang kata 3 ini tadi, sekarang kita ke perjalanan bayi. Nih, kita klik yang sebelah sini. Di perjalanan bayi ini yang tadi itu item-item kayak ramen, kayak set gigi, cookies, dan segala macamnya aku punya banyak. Aku bisa bawain dia kayak buat perbekalannya nanti, tapi aku harus perhatikan betul staminanya dia. Kalau kita lihat di biru-biru petir yang paling atas ini, itu aku cuman punya stamina 33. Jadi harusnya itu seenggaknya aku punya 110, dan kalau bisa lebih untuk aku ngelakuin perjalanan bayi itu. Jadi gimana caranya? Jadi kita back dulu. Nah, di sini kita, karena dia lagi moodnya seneng, ya udah kita kasih makan dulu dia. Dia lapar tuh. Kalau dia senang tuh dia ada bunyinya. Nih. Coba kita klik kayak di kesini, coba kesini dulu. Ada bunyinya. Seperti itu. Terus di sini itu kita bisa pilih makan. Aku punya puding bayi, itu yang aku tanam tadi loh di rumahnya CP aku. Puding bayi itu kalau aku olah nanti jadi puding bayi, dan ya itu syaratnya benihnya itu harus aku tanam dulu di rumah CP aku, baru aku bisa olah itu jadi puding bayi gitu. Nah, itu aku udah punya 10 persediaannya. Di sini ada donat juga, aku punya 1. Dia ada makanan anak, harganya 7.500, tapi dia kalau kita konsumsi untuk si bayi dapat staminanya 25 poin. Nambahnya lumayan ya dibanding yang puding bayi tadi yang kita bikin sendiri dari kita nanam benih. Tapi itu cukup menghabiskan koin tari yang banyak, karena dikasih kesempatan setiap harinya itu untuk di level aku udah bisa beli. Jadi dibatasin 9 kali doang. Nih kalau kita lihat di sini ya, di atas ini nih yang aku pencet jumlah beli makanan. Mana tadi ya? Back. Jumlah beli makanan tersedia 9 kali gitu. Oke. Tapi berhubung aku nggak mau beli dulu, aku mau yang pakai persediaan puding aku, nggak apa-apa. Terus ini dia lollipop ini, aku belum pernah sama sekali dapetin ini, karena memang wow banget. Dia stamina cuma nambah 5, tapi EXP-nya sekali dikonsumsi itu gede banget, 30.000 EXP itu bisa naik. Kalau level udah tinggi sih mungkin bisa 1 level langsung naik sekaligus, atau enggak 1,5 kali, atau bisa jadi 2 level gitu, tergantung kalian konsumsi ini di level berapa gitu. Mungkin kalau levelnya masih kecil ya pasti cepet banget naik levelnya. Cuman kalau levelnya udah gede, karena kayak semakin harus banyak EXP-nya tuh emang lebih gede gitu yang dibutuhin untuk leveling. Dan aku belum pernah dapetnya, nggak tahu dapetnya dari mana ya. Coba nanti aku cari tahu dulu ya, ini dapetnya dari mana. Karena di mall pun nggak dijual, setahu aku ya. Aku udah coba lihat-lihat di mall biasa itu nggak dijual. Dan ini, nah ada lollipop juga sama, tapi bukan yang kayak super. Ini gratis, kita pasti dapat setiap kali kita kasih si bayi kita ini makan gitu.
misi kalau kita dikasih makan gitu si bayi ini. Kita pasti dapat ini dan kita harus ambil, kalau enggak ya udah hangus gitu aja gitu, kita nggak kekumpul di sini. Nah kemarin aku udah pakai beberapa, udah tinggal sisa satu. Terus yang paling terakhir ini staminanya gede banget, nambahin si stamina bayi jadi sampai 60. Tapi untuk kita bisa konsumsi ini nggak serta-merta kita dapat gitu tiap hari atau apa. Biasanya ini dapat dari misi, tapi kalau kita nggak dapat sama sekali dari mana-mana, dia memang memakan biaya diamond sih. Setahu aku ya sekitar 200-an apa ya, lupa deh aku. Ini 200 diamond sih satu kali untuk konsumsi. Seperti itu, lumayan banget ya. Oke, nggak usah lama-lama, kita coba aja untuk kasih dia makanan. Nah, terus lihat ya, yang di kita muncul kan nih, coba kita ambil. Langsung muncul ya. Nah, ini dia poin keaktifan hari ini. Setiap hari kita kalau ngelakuin semua quest-quest yang ada di sini, kita dapat hadiah lagi. Coba hari ini aku dapat apa? Thank you. Jadi ini semua nilai keaktifannya. Jadi kalau misalnya ini ada nilai-nilainya ya, kita kumpul-kumpulin. Ini dapatlah ini nanti. Pokoknya kalau kumpulinnya keaktifan ini, pokoknya kumpul-kumpul sampai 700 ya, itulah semua. Lumayan loh kamu kalau rajin tiap hari, memang betul sekali. Dan ini ada beberapa persyaratan ya kalau kita mau dapat reward. Ya, langsung aja kita ambil ya, yang ini kita kumpulin, masukin ke tasnya si bayi biar dikumpulin aja. Nah itu kalau kita terus gini, kita bisa buka yang ini. Lumayan juga. Oke. Kita lihat, stamina masih 50-an ya. Kita tambahin dulu makanannya dia. Kita suruh makan dulu. Aduh. Tuh lihat tuh, kita jadi punya 2 ya. Lollipopnya. Oke, kita kasih dia makan dulu puding bayi. Ini kemana nih? Coba left. Oke. Kayak dia denger aja dipanggil. Aduh. Nah, terus kita konsumsi terus sampai dia, aku pengen dia nggak ngepas sih staminanya kalau buat jalan, karena pas lagi berangkat itu udah motong stamina. Jadi kita lebihin aja. Oke, cukup kayaknya 130-an ya. Kita klik ke jalan-jalan, perjalanan bayi, terus kita mau sanguin apa ya? Sangu. Kita mau bekalin apa? Dia mie instan, ramen. Terus untuk ini item perjalanan, item lakinya dia. Aku punya apa aja nih? Peta misteri. Aku punya bubuk-bubuk ajaib, kincir angin dan lain-lain. Nah semua ini tuh aku dapat dari mana? Enggak, aku dapat beli sih, tapi aku dapetnya memang dari perjalanannya sebelumnya. Dan ini kayak bisa ngeboost peruntungan kamu lah. Kamu dapat apa nanti, ke mana ya tempat yang baru gitu. Nah ini bisa kamu ambil, bawain buat dia. Tenda kemah mungkin. Nah jadi gini, kalau tadi itu kita backin dulu ya, kita polosin aja nih sebelah kanan sini. Kalau kita lihat nih, ini kan nilainya 30 ya staminanya, tapi kalau kita bekelin makanannya, pokoknya kita harus sediain dia sikat gigi supaya kalau misalkan apa-apa dia bisa mandi sikat gigi rapi ya. Nah tuh jadi nambah nih staminanya, butuh 45. Nah terus kita tambahin lagi, bawain apa dia supaya nggak lapar ya? Cookies boleh. Item lakinya dia, semoga beruntung. Aku bawain kamu cincin daun. Coba lucu kali ya. Jadi stamina nambah ya, untuk berangkat dia butuh 60. Nggak apa-apa. Kostumnya mau ganti nggak? Aku sih kayaknya cocok aja yang itu. Yaudah kita berangkat aja, dan setelah berangkat kita bisa lihat di waktunya di bawahnya sini ya. Waktunya makan waktu 2 jam gitu.
Dan berangkatnya ini makan biaya staminanya 60. Oke. Kita klik aja berangkat. Berangkat deh. Baby Love sedang dalam perjalanan. Nah, di sini ada peta sebelah kiri. Aku udah ngelakuin perjalanan berapa kali aja di sini dia. Udah lumayan banyak ya. Tuh lihat. Ya, tapi aku masih belum mencapai misi yang sampai dengan yang polnya di sini. Jadi aku mau nyelesain semuanya di sini supaya aku dapat rewardnya. Kita nggak usah beli, tadi kita dapat ini dong. Kok kita bisa tuh, lumayan tuh yang tadi tuh ikan terbang, lumayan kan? Oke. Di sebelah kanan atas ada kelihatan ini pulang setelah 2 jam. Jadi kita mesti nunggu dia. Dan di bawahnya lagi ada paksa kembali. Oh tidak, biarin aja dia senang-senang ya. Kita back aja. Tapi selama kita itu kasih si Lev ini jalan-jalan, atau misalnya kalian udah main idol party, adopsi bayi dan kasih bayinya jalan-jalan ya, kita bisa sambil nari gitu, ngisi misi yang lain, atau mau ngereng game gak apa-apa. Dan aku belum pernah kayaknya bikinin video gimana sih yang nari-nari itu ada apa aja, rank game itu kayak gimana. Belum, itu nanti ya di next video. Cuma kamu bisa sambil menjelajah ya fitur-fitur lainnya yang ada di idol party. Bahkan mungkin kamu bisa sambil nengok rumah kamu gitu. Tapi selama itu kalian bisa berkomunikasi. Jadi dia kurang lebih 3 kali ngelakuin komunikasi ke kalian selama setiap perjalanan. Kita bisa klik di sini ada gambar HP. Dia belum hubungin kita gitu. Jadi sabar aja, nanti ada setelah berapa menit dia pergi, di sini ada merah-merah dan dia bisa komunikasi sama kita gitu. Tapi ini bukan orang yang balesin ya pastinya. Kayak gitu. Nah, itu aja, sekian. Makasih ya teman-teman udah nonton video aku sampai sejauh ini. Aku back dulu ke rumah ya, tadi aku lagi loading. Oke. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, kita jelajahin lagi apa aja yang ada di rumahku, kamar bayi atau apa. Atau kita mau bahas yang nari-nari. Pokoknya stay tune aja. Jangan sampai ketinggalan karena masih banyak hal-hal seru yang ada di idol party. Oke, see you next time. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.